Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ervin Tarina, kita lihat video demonstrasi kontekstual. Kali ini kita akan praktik supervisi coaching bersama kami. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu Ervin. Kemarin kok saya lihat ada WA yang dari Pak Andi. Oh iya. Saya mau ketemu ini ya. Iya. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat Bu Ervin, meskipun kan cuaca lagi Sehat tidak tapi sama. kok lemes ya kayaknya ya. Oh di sini. Sehat Bu Ervin. Iya. Sehat ya, oke. Pak Andi, hari ini kayaknya ada penjadwalan coaching ya bersama coachingnya nanti. Oh iya, betul sekali. Siapa Pak Andi kalau boleh tahu coaching? Bu Titi. Oh, Bu Titi yang dari SD itu ya? Iya, SD Banjar Sugihan. Iya. Namanya Pak Andi juga deh Iya, kayaknya. kan jauh. Teman beli. Teman beli. Oke, jadi nanti lebih nyaman ya ngobrolnya sama Iya. Bu Titi ya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Memang jarang ketemu. Oh, sudah jarang ketemu. Iya. Saya sekarang dipindah di wilayah utara Bu. Oh, kalau Bu Titi sekarang? Masih di wilayah barat. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Silaturahmi kan harus tetap terjaga. Iya. Oke, Pak Andi karena sudah sehat dan kayaknya sudah ceria juga tadi ya. Cuma awalnya kayaknya deg-degan gitu. Jadi ya saya kira tadi masih lemes-lemes gimana. Dia kan ketemu Ibu. Oh, gitu. Kan seperti itu. Iya Pak Andi. Oke Pak Andi, hari ini kan saya mengadakan observasi ya Pak Andi ya. Jadi mungkin nanti kita diskusikan dulu nih Pak Andi, penilaian dulu. Iya. Dari situ kan kita lihat ada beberapa poin ya. Mungkin nanti pas waktu coach ada alur tirta, kemudian rasa, kemudian prinsip coachnya itu seperti apa. Nah dari hal-hal di atas tadi, mungkin ada yang mau didiskusikan sama Pak Andi. Iya. Ini terkait tirta ya Bu. Iya. Kan dari akronimnya. Iya. T-nya itu tujuan, Betul. kemudian I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, kemudian TA-nya itu tanggung jawab. Itu kan sudah ada langkah-langkahnya ya Bu Ervin. Iya, betul. Kira-kira nih Bu Ervin, kalau misalnya saya nih, tujuannya ada di tengah. Kemudian saya mengidentifikasi dulu permasalahan dari si coach. Itu kira-kira boleh atau tidak ya Bu Ervin? Oke, baik Pak Andi. Ya di sini kan ada alur tirta mengalir ya Pak Andi. Setidaknya kita sebagai seorang coach itu mampu memberikan coach kita itu alur berpikirnya itu gitu Pak Andi. Jadi sesuai berurutan. Ketika kita mengajukan identifikasi terlebih dahulu, kemudian kita baru menanyakan tujuan, itu kan terbalik. Kita nggak tahu tujuannya apa, tapi Pak Andi sudah masuk identifikasi. Kan kayak seakan-akan Pak Andi nanti pada akhirnya seperti kita sedang menyidik seseorang ya kalau masuk identifikasi gitu ya. Jadi alangkah baiknya di awal pertanyaannya Pak Andi nanti minimal bisa memunculkan tujuannya apa nih dari apa yang mau kita lakukan pada hari ini, begitu baru nanti kita masuk kepada identifikasi masalah, baru perencanaannya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, begitu pula dengan komitmen dan dukungan apa yang dibutuhkan dari coach kita tersebut. Oh, seperti itu. Iya Pak Andi, meskipun dalam artian gini, meskipun dengan cara kita dibolak-balik sebenarnya kita udah dapet jawaban ya. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau kita tuh benar-benar membuat coach kita merasa diarahkan satu persatu dari atas ke bawah seperti itu Pak Andi. Berarti yang mengarahkan nanti kegiatan coaching itu si coachnya ya Bu? Betul sekali. Ya, saya tercerahkan di sini masalah. Coachnya yang ini ya, yang menuntun coachnya ya. Tapi coachnya nanti paling tidak harus bisa mengeluarkan. Jadi jika coach ini punya kendali utama, sehingga nanti coachingnya ini yang bisa memunculkan semuanya. Oh, semua permasalahan Masalah, solusi, rencana, semuanya. Oke, Bu. Sudah? Mungkin ada lagi? Iya Bu. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Topiknya Bu Ervin buru-buru atau apa? Oh enggak, kan kita harus fokus sama Pak Andi di sini. Ini terkait rasa Bu. Rasa. Rasa itu sama kayak tirta bentuk akronim atau rasa apa ya Bu? Iya, rasa itu juga termasuk dari bentuk akronim juga sebenarnya. Intinya dari rasa itu adalah bagaimana kita menerima jawaban
terus kemudian kita merangkumnya seperti apa. Jadi Pak Andi nanti kan berdialog nih dengan coaching. Pak Andi dengan berdialog itu juga tetap harus memegang kata kunci. Kata kunci itulah yang akan digunakan sebagai modalnya Pak Andi untuk menggali si coaching tersebut. Seperti itu. Dari sini apa yang terjadi? Dia akan memunculkan pertanyaan atau jawaban-jawaban yang sekiranya dia belum paham, dia belum tahu, tapi dengan pertanyaan Pak Andi yang dilontarkan nanti dari rangkuman kata kunci tadi, Pak Andi kan punya pertanyaan nih. Tentu saja si coach sendiri ini nanti pasti akan memunculkan banyak hal, apalagi dia sampai bisa berpikir secara dalam. Oh iya ya, seharusnya begini kan gitu ya Pak Andi. Jadi dia nggak mau nonton cuma jawab iya Pak, enggak Pak, kayak gitu-gitu aja Pak Andi. Jadi ikut suasana pada saat coaching. Iya, benar sekali. Iya, sudah. Sudah? Oke Pak Andi, saya lanjut ya, kalau begitu ya. Oke, dari hal yang tadi Pak Andi kan sudah mulai memahami dan tahu ya rubrik-rubrikan yang harus Pak Andi lihat seperti apa. Kita nggak usah deg-degan loh Pak Andi ya. Iya. Kita santai aja, Oh, iya. memang kita sama-sama belajar gitu Pak Andi. Nah yang selanjutnya nih, Pak Andi kan sudah tahu ya kompetensi inti pada coaching. Sudah ya. Nah kompetensi mana aja nih Pak Andi yang pengen kembangkan? Yang saya ingin kembangkan Bu dalam Iya. kegiatan coaching itu ini Bu, tentang kehadiran secara penuh. Kehadiran secara penuh. Iya. Jadi secara langsung hadir dalam kegiatan coaching tersebut, maksudnya memperhatikan saat coaching menjelaskan permasalahannya, kemudian coaching tadi juga memberikan apa ya, rencana aksi dari permasalahan tersebut, kemudian solusi-solusi yang dari coaching, kemudian komitmen dan tindak lanjutnya coaching seperti apa. Oh iya. Oke. Jadi selain kehadiran penuh juga inginnya saya itu mendengarkan secara aktif, menyimak apapun yang disampaikan oleh coaching. Jadi secara langsung ya, secara langsung menggali si coaching ini untuk menjelaskan apa sih permasalahan yang dihadapi, kemudian bagaimana sih menemukan solusi dari permasalahan tadi. Setelah mendengarkan secara aktif, saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ini kan secara langsung coach ingin coachingnya berpikir apa sih yang keresahan yang dialami, kemudian permasalahan apa yang sedang dihadapi ini, kemudian solusi-solusi apa yang menghadapi permasalahan ini, seperti itu. Kemudian rencana-rencananya bagaimana, kemudian komitmen tindak lanjutnya bagaimana, apa yang dibutuhkan untuk komitmen tersebut, seperti itu. Oh iya ya Pak Andi. Jadi nanti setidaknya 3 kompetensi ini tercukupi semua ya Pak Andi ya. Jadi Pak Andi ini mengembangkan lebih dalam lagi. Dari ketiga kompetensi ini tadi Pak Andi, kira-kira Pak Andi nanti pengen diobservasinya ini posisi yang di mananya Pak Andi? Yang mana dari ketiga kompetensi ini Pak Andi? Oh, yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik. Yang lebih spesifiknya itu saya ingin ini Bu, di bagian identifikasi. Jadi saya ingin ini dengan cara mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Pengen tahu gitu Ya, pengen tahu kan rasa kepo saya kan tinggi Bu. Jadi saya pengen tahu. Bagus loh. Bagus. Kan kita kan harus iya. ada rasa ingin tahu nih kalau jadi seorang coach. Jadi rasa ingin tahu saya kan tinggi. Jadi saya ingin mengidentifikasi dari si coaching ini, karena saya suka bingung dengan menentukan kata kunci itu. Setelah si coaching itu kan tadi bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya ya Bu, sebagai coach menjawab, saya kan mengidentifikasi nih, kadang saya bingung kata kuncinya apa ya di ini, di permasalahan si coaching ini. Oh iya. Makanya itu yang lebih saya tekankan di situ.
nanti sudah benar Iya. atau kurang apa gitu Iya, ya Pak Andi seperti ya. itu. Oke, jadi nanti intinya Pak Andi pengen yang lebih spesifik adalah di observasi bagian pengajuan pertanyaan Iya. berbobot. Oke Pak Andi, berarti ini saya catat ya Pak Andi ya. Ini mungkin nanti saya akan lebih spesifik lihat di situ pas waktu Pak Andi coach sama coachingnya gitu ya. Oke, dari hal yang sudah kita bicarakan tadi, kita masuk pada ke indikator Pak Andi. Jadi kan Pak Andi sudah mulai bisa tahu lah gimana cara kita mengcoaching seseorang. Nah, di sini kan ada indikator ketercapaian. Pak Andi punya indikator ketercapaian pada tujuan yang diinginkan itu apa saja Pak Andi? Jadi Pak Andi punya ini 1, 2, 3, 4 sekian itu akhirnya Pak Andi merasakan bahwa ini tujuan saya sudah tercapai nih kalau saya sudah ini. Indikatornya apa saja? Indikator ketercapaian dan tujuan yang diinginkan oleh Pak Andi. Yang pertama itu Bu, mungkin ini ya, kenyamanan dulu. Kenyamanan. Iya, kenyamanan Oke. dulu dari antara coach dengan coaching. Iya. Karena kalau tidak nyaman maka saya merasa sulit untuk menggali informasi dari si coaching Dan ya. indikatornya seperti apa itu Pak? Kalau coachnya merasa nyaman nih sama Pak Andi, itu dilihat seperti apa? Melihatnya. Dari ini Bu, dari jawabannya. Jawabannya. Terus gestur tubuhnya seperti itu. Kalau Oke. misalnya jawabannya dia sudah tidak ya kan, Ini nggak terus nyaman. lihat gestur tubuhnya. Takut ya sama Iya, Pak Andi takut gitu. mungkin ya Bu ya. Iya benar. Gitu. Ya, seperti kenyamanan, ada lagi. Ini si coach ini dapat menyampaikan permasalahannya apa yang menjadi keresahan dia Secara terbuka gitu. dia secara terbuka. Lalu tujuan dari coaching tersebut itu apa, itu yang perlu ini Bu, dibutuhkan di awal mungkin dalam kegiatan coaching ya. Setelah itu kan saya dapat mengidentifikasi nih dari permasalahan coaching ini. Nah, si coaching ini juga dapat menentukan beberapa solusi atau alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, setelah itu si coaching juga merancang rencana aksinya, lanjutan rencana aksinya, kemudian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coaching. Setelah merancang rencana aksi, kemudian ini komitmen tindak lanjut dari si coachingnya, bentuk tanggung jawabnya si coaching ya, entah itu berkolaborasi dengan warga sekolah, kepala sekolah maupun tukang sejawat, itu Bu. Oke, berarti indikatornya adalah di sini ada kenyamanan, kemudian cara mengidentifikasi masalahnya. Jadi coaching yang mau mengeluarkan semua unek-uneknya, solusinya, rencana tindak lanjut dan juga tanggung jawab. Oke, sudah cukup sepertinya. Jadi nanti saya mungkin ini akan jadi patokan saya saat saya melakukan supervisi bersama Pak Andi. Tapi jangan merasa saya nilai loh Pak Andi. Oh iya. Kita santai aja, sharing aja. Saya kalau saya kadang ditulis supervisi itu saya deg-degan Iya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya. Ya amin. Jadi nanti Pak Andi ngalir aja, pertanyaannya ngalir. Yang penting dalam diri Pak Andi sudah mengeluarkan apa ya, prinsip-prinsipnya udah dijalankan, datanya juga sudah tahu tahap-tahapnya. Jadi tinggal nanti pengolahan katanya aja nih Pak Andi. Apalagi Pak Andi tadi kan pengennya dilihat dari pertanyaan berbobot ya. Itu nanti yang mungkin Pak Andi kata kuncinya aja ditangkap dulu dari awalnya. Kata kuncinya itu yang paling penting Pak Andi ya. Oke, Pak Andi, semoga nanti kegiatan supervisinya, coachingnya maksud saya kan saya yang supervisi ya. Coachingnya berjalan lancar, Pak Andi juga nggak usah deg-degan, santai aja. Saya juga belajar sama gitu Pak Andi ya. Cuma kita diposisikan sama bareng-bareng nih di sini. Ya gitu Pak Andi, sudah cukup Pak Andi? Sudah cukup ya. Ada lagi? Sudah cukup ya. Oke, nanti kita ketemu berapa jam lagi nih di sini? 1 jam lagi kayaknya. Atau juga lagi jam berapa? 1 jam lagi kayaknya. Soalnya begitu lagi perjalanan. Oh gitu, baik. Nanti saya tunggu, nanti bisa by telepon boleh, WA atau WA dulu boleh. Oke, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Ervin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Selamat siang. Pak Andi.
Andi, selamat siang. Iya. Kita ketemu lagi ya, Iya, Bu Pak. Titi. Gimana nih kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah, Pak. Sehat sih, Pak. Oh, alhamdulillah. Tapi kenapa Bu Titi? Pak Andi nggak lihat wajahku yang apa ya, Pak ya? Kayak ada beban ya? pikiran Oh, gitu, Pak. ada keresahan ya mungkin ya? Iya. Tapi saya tuh bingung loh, Pak. Bingung Makanya saya berencana ketemu sama Pak Oh, Andi. iya, iya, iya. Mau ngomong kemana? Terus saya ingin curhat kemana? Oh, iya. Saya yakin Pak Andi ini nanti bisa mencerahkan saya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan Iya, ya. Pak Andi. Karena kan proses ini ya coaching ya Bu ya. Iya Pak Andi. Jadi gini Bu. Bu Titi kemarin kan menghubungi saya. Iya, Pak, Pak Andi. coaching dong. karena saya Iya, ada kan bingung kan keresahan." Pak, Iya. saya harus menghubungi kemana? Iya, keresahan. Keresahannya apa ya Bu? Gini sih Pak, ini masalah anak-anak Pak, masalah di kelas saya Pak. Saya kan di kelas 6, ini saya diamanahkan lagi di kelas 6 Pak. Kalau di kelas 6 itu kan puncak di SD ya Pak ya? Iya, level atau tingkatan tertinggi ya Bu. Iya. SD ya. Kalau ini kalau numerasi perkalian itu kan di kelas 2 itu sudah ada juga Pak, 2, 3 semua sudah ada ya Pak. Dasar, ya. Jadi di siswa kelas 6 itu harusnya mahir ya Pak ya? Iya. Harusnya mahir dalam perkalian dasar lah 1 sampai 10 ya. Sudah di tingkat lanjut lah Bu ya. Iya. istilahnya. Nah, ini Pak pokok masalah saya di sini. Kemarin itu saya waktu MPLS itulah Pak, ya MPLS hari terakhir. Iya. Itu saya mencoba melakukan asesmen diagnostik awal ya, Iya, betul. kognitif awal kan Pak. Saya coba untuk perkalian dasar, memberikan kuis, memberikan pertanyaan pada siswa kelas 6. Lah ternyata ini 60% Pak yang tidak bisa Pak. Gimana ya Pak ya? Kok bingung saya Pak? 60% itu jumlah siswanya berapa Bu? 29 Pak. 29. Banyak ya Bu ya. Iya Pak, ya makanya itu bingung. Ini gimana? Apa dibiarkan? Tapi biarkan ya ibu tuh murid kita, seperti anak kita. Ya mungkin nanti kita diskusikan ya Bu ya. Iya Pak Andi. Supaya menemukan Minta tolong ya Pak Andi ya. siap-siap Bu. Mungkin- Menemukan solusi dari permasalahan Bu Titi ya Bu. Jadi gini Bu, untuk kegiatan coaching kali ini, tujuan Bu Titi itu mau bagaimana? Iya Pak, saya itu ya pengennya punya solusi lah Pak, dapat solusi, dapat pemecahan masalah dari yang saya alami, yaitu anak-anak ini bisa perkalian dasar ini bisa gitu Pak. Ini perkalian dasarnya saja itu anak-anak bisa, terus walaupun itu konsepnya, terus walaupun hafalnya itu mereka bisa, seperti itu Pak. Baik Bu. Jadi tujuan Bu Titi ngajak coaching saya itu ini supaya mendapatkan solusi dari permasalahan panjenengan tentang pemahaman numerasi nih Bu. Betul Pak. Numerasi siswa kelas 6 agar dapat melakukan operasi hitung terutama yang perkalian dasar. Iya. Ya, Bu. Kira-kira nih Bu, dari skala 1 sampai 10 ya Bu. Iya. Di mana posisi Ibu dalam pencapaian tujuannya? Ini saya rasa saya tadi kan 60% berarti ya di angka 6 Pak. Masih kurang jauh kan untuk kelas 6. Harusnya nanti kurang banget. Nah, kalau menurut saya di posisi 6 lah Pak. Posisi 6 ya Bu. Iya. Oke. Kira-kira nanti kalau misalnya sudah coaching nih, panjenengan sudah menemukan solusi maupun rencana aksi, kira-kira panjenengan mau di skala berapa? Paling enggak ya 9 itulah Pak. Mungkin Anak-anak- biar nggak terlalu jauh. Iya, gitu, nggak terlalu- skalanya. Atau ekspektasinya nggak Iya, terlalu tinggi. speknya gitu. tidak terlalu tinggi. Oke, itu dari skala ya Bu. Kemudian dari permasalahan tersebut Ibu, kemungkinan langkah-langkah
Bu Titi sebagai guru kelasnya itu bagaimana yang bisa diambil? Iya Pak, ini kemarin itu juga pikir banget Pak. Apa ya yang harus saya lakukan ya? Apa ya? Apa sampai browsing, sampai saya lihat video. Terus di PMM juga Pak, mungkin ada cara-cara yang jitu kan Pak di PMM itu. Numerasi mungkin minggu ini perkalian 1 sampai 3. Jadi mereka bersama-sama, pembiasaan mereka bersama-sama untuk menghafal perkalian tadi. Itu yang pertama Pak. Lah ini rencana saya kedua ini anak-anak sudah saya himbau Pak untuk membuat tabel perkalian lah Pak. Perkalian 1 sampai 10 kan boleh tulis atau mungkin boleh browsing dan di print, dilaminating, dan setiap hari itu ditaruh di mejanya. Kan mereka sering lihat setiap hari, oh perkalian dalam 1 minggu ini perkalian 1 sampai 3. Mereka melihat perkalian 1 sampai 3 dulu, dan begitu pun di rumah harus ditempel di lemarinya atau mungkin pintu kamar gitu Pak. Dan juga setiap pulang itu saya adakan kuis tentang perkalian itu Jadi kuis perkalian setiap pulang tak kasih kuis. Yang mau pulang berarti kalau sudah bisa pulang gitu Pak. Rencana saya seperti itu. Jadi rencana Bu Titi terkait dengan permasalahan tadi, yang pertama tadi belajar dulu ya Bu. Kemudian panjenengan juga meminta atau membiasakan murid panjenengan untuk berbaris dulu, untuk berlatih numerasi ya Bu. Kemudian panjenengan juga meminta murid-murid untuk membuat perkalian pada tabel yang kemudian di print lalu ditempel baik di meja maupun di ruang kamar mereka di rumah. Betul. Atau di pintu kamar mereka, supaya mereka dapat melihat dan membiasakan untuk menghafal perkalian dasar seperti itu ya. Betul. Kira-kira nih Bu Titi, hambatan apa yang dapat menghalangi panjenengan? Ya. Alami. Apa ya Pak ya? Hambatan saya itu Pak, itu tadi Pak, kayaknya antusiasnya anak-anak Pak itu Pak. Kurangnya antusias ya Bu? Iya, kurangnya antusias, dan juga mereka lebih tertarik dengan gadget mereka. Kan mereka sudah besar itu, saya kira tuh masing-masing siswa sudah punya Pak. Terkalahkan dengan itu. Jadi hambatannya kalah saing dengan gadgetnya mereka. Iya. Gitu. Oh iya. Tadi kan panjenengan sudah menjelaskan permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, kira-kira nih rencana aksi panjenengan. Aksi panjenengan terkait pemahaman numerasi, hitung perkalian di kelas 6. Iya Pak, karena tadi hambatan saya itu kurang antusias karena tergerus dengan kalah saing dengan gadget ya Pak ya. Ya ini Pak, pembelajaran numerasinya itu lebih saya kemas dengan kemasannya menarik gitu ya Pak ya. Ya mungkin saya belajar di YouTube, saya juga bisa ikut-ikut diklat-diklat ya Pak tentang media-media pembelajaran yang menarik. Dan juga ini karena tadi gadget ya Pak ya. Nah, berarti kan teknologi saya kepinginnya itu buat game-game tentang numerasi. Jadi kan sesuai dengan zamannya anak-anak, karena game-game yang mereka minati. Nah itu mungkin saya bisa selipkan di situ tentang game-game numerasi. Mungkin bisa ini Pak, word wall itu kan mereka mungkin bisa antusias ya Pak, word wall yang yang bisa kita buat untuk numerasi, bisa kan Pak ya? Bisa ya untuk word wall. Iya. Setelah itu selain itu juga saya sepertinya harus bekerja sama Pak dengan orang tua. Iya Pak, tidak Pak? Iya betul Bu, harus kolaborasi ya Bu. Iya. Seperti itu ya Pak.
Jadi yang saya tangkap di sini rencana aksi dari Bu Titi bagus sekali Bu. Visioner ya, visioner Iya. sekali karena harus disesuaikan dengan kebutuhan murid, kemudian perkembangan murid yang sekarang ini kan memang proses globalisasi kan menyeluruh, terutama penggunaan gadget ya Bu. Betul. Di sini rencana aksi dari Bu Titi yang pertama yaitu pembelajaran numerasi yang menarik. Kemudian ini yang sangat visioner lagi Bu, membuat game tentang numerasi. Karena tadi Bu Titi bilang bahwa anak itu cenderung ke gadgetnya, ke game. Makanya Bu Titi secara langsung, saya akan membuat game nih tentang numerasi. Itu juga baik sekali Bu. Kemudian rencana aksi yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan orang tua. Itu gitu ya Bu Titi Iya Pak, ya. betul Pak. Kira-kira nih Bu Titi, dari rencana aksi tersebut kira-kira jangka waktu kapan mau dilaksanakan rencana? Nah ini Pak, untuk jangka waktunya saya kepengennya itu secara cepat karena mereka sudah berada di posisi kelas 6 kan Pak. Materi-materi pun untuk kita padatkan di semester 1 dan semester 2 juga kita sudah untuk ngedrill sumatif akhir jenjang itu loh Pak. Iya. Jadi saya ini kemungkinan kalau bisa itu dalam 1 bulan ini anak-anak kira-kira itu ya Pak ya, mampu nggak ya bulan ini ya Pak? Dalam bulan ini panjenengan melaksanakan rencana-rencana aksi panjenengan untuk pemahaman numerasi siswa panjenengan gitu. Baik Bu, untuk selanjutnya untuk komitmen Bu Titi tentang rencana aksi Bu Titi ini, komitmennya berupa apa Bu? Komitmen saya itu Pak, ya saya harus belajar lebih dalam lagi, harus bisa menguasai IT, mengimbangi dari murid-murid saya. Karena kan kita harus Pak, harus sesuai zamannya kan ya Pak. Ya itu harus itu belajar entah itu dari teman-teman yang sudah diklat, terus dari YouTube. Baik, itu guru-guru guru-guru saya harus belajar dengan, mungkin saya juga belajar dari Pak Andi juga. Siap, Pak Andi ya. Sama-sama belajar. Iya. Seperti itu Pak Andi. Dari saya bisa, jadi saya bisa leluasa untuk mengajarkan anak. Bentuk tanggung jawab Bu Titi untuk komitmen tindak lanjut yaitu terus belajar tentang penguasaan IT ya Bu, biar tidak kalah dengan anak-anak. Sangat bagus sekali Bu itu. Jadi keinginan luar biasa ya Bu, terus belajar. Kira-kira nih Bu, siapa ini yang dapat membantu Bu Titi dalam melaksanakan bentuk tanggung jawab yang berupa komitmen tindak lanjut? Iya Pak, ini seperti saya dengan Pak Andi ini rekan sejawat ini mungkin saya utamakan dulu karena memang yang bersinggungan langsung dengan kita kan Pak di sekolah, rekan sejawat yang mungkin ada yang dulu bisa maksudnya terlebih dahulu sudah bisa membuat seperti interaktif seperti game-game itu tadi. Saya harus belajar dengan teman sejawat, atau mungkin tidak menutup kemungkinan saya juga harus belajar dengan di sekolah lain, maksudnya guru-guru teman-teman dari luar sekolah saya. Luar sekolah dan juga di sesama kelompok komunitas kelompok belajar walau baik di sekolah maupun di kecamatan seperti KKG Pak Andi. Mungkin seperti itu. Dan juga kalau tidak penting lagi Pak, koordinasi dengan kepala sekolah Pak. Dan ini selain sama sejawat kepala sekolah, ini saya harus bantuan orang tua Pak. Orang tua kan memang kalau di sekolah kan kita sebagai guru yang sebagai orang tua ya. Kalau di rumah lebih banyak di rumah.
Jadi mungkin saya harus minta bantuan orang tua dengan mungkin saya mengumpulkan sosialisasi Pak kepada orang tua Pak. Iya. Harus buat komitmen juga dengan orang tua ya Pak ya. Iya, jadi orang tua juga tahu. Iya betul. Dari komitmen Bapak Ibu gurunya ya Bu, seperti itu. Secara garis besar yang bisa saya tangkap di sini Bu, bentuk komitmen atau tanggung jawab Bu Titik berikutnya selain harus menguasai IT, juga kolaborasi dengan rekan sejawat, baik rekan sejawat yang satu sekolah maupun rekan sejawat dalam satu kecamatan yang dibungkus oleh Kombel ya Bu, komunitas belajar tingkat kecamatan. Kalau bahasa kerennya sekarang Kombel, kalau dulu kan KKB ya Bu ya. Begitu pula juga Bu Titik selaku wali kelas akan mengundang orang tua, akan mensosialisasikan terkait program-program atau rencana-rencana aksi dari Bu Titik ya Bu. Betul Pak Andi. Oke. Mungkin itu Bu kegiatan coaching kita. Mungkin ada pertanyaan atau hal lain atau rencana aksi yang belum Bu Titik sampaikan nih. Untuk rencana aksi tadi sudah. Itu ya Bu Titik ya. Okay. Mungkin ada lagi Bu? Sudah cukup sih Pak. Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, bisa saya simpulkan kegiatan coaching kali ini ya Bu. Di permasalahan Bu Titik tadi, kurangnya pemahaman numerasi siswa Bu Titik kelas 6 terutama pada perkalian dasar. Kemudian tujuannya dari kegiatan coaching kali ini yaitu ingin menemukan solusi dari permasalahan Bu Titik. Kemudian bentuk identifikasi dari kegiatan coaching kali ini, Bu Titik belajar di PMM maupun di media sosial yang lain, kemudian mengajak siswa untuk membiasakan perkalian dasar. Lalu Bu Titik juga meminta murid untuk membuat perkalian tabel. Kemudian rencana aksi Bu Titik ini ada beberapa, yaitu melakukan pembelajaran numerasi yang menarik, buat sebuah game atau suatu game ya yang tentang numerasi di situ. Jadi anak-anak lebih tertarik di dalamnya. Kemudian bekerja sama dengan orang tua, lalu jangka waktu Bu Titik untuk melaksanakan rencana aksi ini secepatnya, karena anak-anak sudah terlanjur ini fokus pada gadgetnya, terlanjur suka pada game-game yang terdapat pada gadget gitu. Lalu bentuk tanggung jawab atau komitmen tindak lanjut Bu Titik itu harus terus belajar, terus selalu berkolaborasi baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun rekan sejawat di luar sekolah dalam hal lain, yaitu komunitas belajar di tingkat kecamatan. Kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, juga kolaborasi dengan orang tua siswa. Itu ya Bu Titik ya yang bisa saya simpulkan. Betul sekali Pak Andi. Baik Bu Titik, mungkin kegiatan coaching kali ini sudah cukup ya Bu. Ya, terima kasih loh Pak, saya sudah tercerahkan lah. Saya banyak Pak Andi, Ya, saya sudah paham dengan apa ya yang harus saya lakukan. Ya Bu Titik, mudah-mudahan diberi kelancaran Bu Titik dalam melaksanakan ini rencana aksinya. Amin. Maupun komitmen tindak lanjutnya ya Bu. Amin. Nanti kalau ada keresahan lagi kita diskusikan kembali. Iya, saya Baik, sama-sama Pak kurang Andi. lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat-sehat, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Titik. Alhamdulillah Pak Andi, sudah selesai ya coaching pada siang hari ini. Alhamdulillah Bu. Gimana rasanya? Belum gitu Bu. Jadi Padahal nggak ngapa-ngapain loh. Sebelum coaching itu deg-degan. Oh iya. Kan yang ngatur ritme Peci ya Bu. Jadi Iya. saya yang lebih aktif bertanya gitu ya Bu. Oh iya. Oke Pak Andi, tadi saya lihat sudah luar biasa sekali sebenarnya ya. Di sini tadi kira-kira nih Pak Andi cerita dulu dong, boleh dong ya. Kira-kira apa saja nih Pak Andi yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi? Jadi yang Menurut Pak Andi? sudah saya lakukan yang pertama itu tanya dulu ya Bu ya. Iya. Tanya dulu permasalahannya apa. Karena saya lihat raut wajah Bu Titik itu sedih gitu, makanya saya tanya ada apa Bu gitu, Iya. menghubungi saya tiba-tiba gitu. Akhirnya Bu Titik cerita bahwa kurangnya pemahaman numerasi pada siswanya Ibu. Iya, Kan iya. sekarang Bu Titik tahun pelajaran ini ya Bu ya, Bu Titik tetap mengajar di kelas 6. Oh iya.
tapi siswanya itu belum bisa perkalian Ibu, jadi merasa risau di situ. Kemudian juga ini dalam kegiatan coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta Bu. Jadi ada tujuan, kemudian kegiatan mengidentifikasi dari permasalahan Bu Titi, kemudian saya juga menggali rencana aksi dari Bu Titi, lalu sebagai bentuk tanggung jawab atau komitmen tindak lanjut Bu Titi terhadap rencana aksi tersebut Ibu, begitu. Oke, jadi mungkin dari indikator ketercapaian yang kita bicarakan pas waktu observasi tadi berarti sudah semua ya Pak Andi? Sudah semua. Saya juga melakukan ini pertanyaan berbobot ya Bu terhadap Bu Titi, karena dengan pertanyaan tersebut Bu Titi juga menggali apa sih permasalahan yang saya hadapi ini, kemudian mencari solusi dari permasalahan ini, kemudian juga ini mengembangkan rencana-rencana aksi dari Bu Titi. Lalu Bu Titi juga memberikan komitmen berupa bentuk tanggung jawab beliau untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Tujuannya dapat berarti ya? Dapat. Iya, oke Pak Andi, terima kasih sudah menjelaskan dan itu bentuk refleksi dirinya Pak Andi ya, tadi sudah melakukan apa saja seperti itu. Oke, tadi saya juga mengamati dengan baik Pak Andi pas waktu melakukan coaching bersama Bu Titi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Andi ya. Di sini ada ketika Pak Andi sudah melakukan coaching dengan coachnya tadi, saya sampaikan dengan kata coach aja ya biar lebih mudah ya, dengan coach tadi. Saya lihat di sini insya Allah tadi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Siap. Pak Andi juga menerapkan rasa juga tadi sepertinya sudah sangat mendalami ya, istilahnya menerima banget, sangat mendengarkan aktif juga, jadi nggak fokus sana sini, kemudian sesuai lah tepat sasaran seperti itu, tujuannya dapat, identifikasinya oke. Dari situ Pak Andi saya rasa sudah mulai bisa untuk memberikan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah. Karena saya dengar tadi kan Bu Titi sempat mikir sedikit ya, tentang gimana sih solusinya seperti itu. Berarti kan itu adalah sebuah ciri bahwa Pak Andi sudah memberikan kalimat berbobot pertanyaannya. Jadi bisa membuat coach mikir, habisnya aku ngapain ya, kayak gitu-gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Andi juga sudah mencoba untuk menetralkan dirinya untuk tidak memberikan masukan secara berlebihan. Itu sudah bagus sekali Pak Andi. Jadi kan tugasnya Pak Andi kan tuntun, tapi jangan diberikan masukan seperti itu. Itu sangat sudah oke sekali Pak Andi. Tapi di sini saya ingin tanya lagi nih Pak Andi, karena tadi kan sudah baik menurut saya ya. Apakah ada lagi nih hal yang ingin dikembangkan lebih lagi berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan ini tadi? Iya Bu, ada hal yang ingin saya kembangkan itu tentang kehadiran penuh Ibu. Kehadiran penuh. Iya, karena kenapa itu? Memang dalam kegiatan coaching kan diskusi ya Bu, kadang kita kan nggak tahu nih kondisi saat sebelum coaching, kemudian kondisi saat melakukan coaching itu kadang saya kurang fokus Bu di situ. Nah, atau ada suara-suara entah dari kipas angin atau AC yang berlebihan sehingga mengganggu kegiatan coaching kami. Itu kompetensi yang saya ingin memperdalam lagi dan perlu belajar lagi yaitu kehadiran penuh, sehingga saya dapat fokus dengan coach saya. Nah, di situ saya dapat menggali baik permasalahannya, dapat mengidentifikasi dari permasalahan tersebut, lalu dapat menentukan rencana aksi ya Bu di situ. Jadi kehadiran penuh Ibu. Kehadiran penuh, oke. Jadi tadi saya lihat juga sudah bagus sebenarnya, cuma mungkin nanti bisa lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Oke, sepertinya sudah cukup pasca supervisi yang sudah saya sampaikan ini Pak Andi. Mungkin ada lagi yang ingin dibicarakan atau didiskusikan? Sudah Ibu, sudah cukup. Ya. Jangan bosan-bosan saya hubungi ya Bu. Siap. Oke, terima kasih Pak Andi untuk siang hari ini. Semoga kita ketemu lagi dengan keadaan yang sehat walafiat dan bermanfaat. Terima kasih Pak Andi.
Wes gak apa-apa. Akeh bisa. Wis wae soalnya. Sampai surah aku. 5 ya wis akeh. Nek saiki dadi Pak Andi, aku dadi kucing. Kuci. Kuci. Aku dadi supervisor. Iya. Aku coach. Aku menengah. Sampeyan ngantuk lu ini. Masalah udah mbak Wingi ya? Padha mbek wingi. Masalah Sampeyan sing kuci. Antusias sesiang hari itu ya. awan-awan, iya. Saya main kaji. Aku kuci. Kuci, kuci, Sing metek sapa? kuci. Duh, kurang.